Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya, ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Dah, 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang ini kan masih, ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu. Ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua dia mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Jadi ini masih banyak terjadi, ya. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, begini, ya. Nggak boleh. Ini kebiasaan dari penjajah, dari musta'mirin. Penjajah itu kan seperti itu, penjajah. Kita ini tidak boleh. Kita harus biasa aja, jalan biasa aja. Jadi jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan, tapi pada hakikatnya tidak dalam Islam. Kita kembali kepada Islam. Dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam? Karena orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Saya tanya, antum jangan tidur. Orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Nggak dibiarkan oleh Rasulullah. Marah Rasulullah. Ketika ada berapa sahabat sujud kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Waktu itu mereka memberikan alasan, kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud. Mereka hanya kepada Allah. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya mereka. Tidak boleh kalian sujud. Baru Nabi sabdakan hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh orang sujud. Kenapa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah padanya. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih, harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbuatkan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam, nggak boleh. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian. Kalau sama saya pribadi, banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia Muslim, tak boleh gitu. Ini enggak, buat seperti harus dikultus, harus dihormati.
mengusap kiai seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul. Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Enggak ada. Manfaatnya apa dicium? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mencium tangan kepada guru besar atau ustadz atau orang tua? Gak apa-apa. Mau guru besar, guru kecil gak ada masalah. Guru badan besar, guru badan kecil gak ada masalah. Itu takrim, bagian dari penghormatan. Antum lihat nanti di hadis riwayat Al-Bukhari. Saya punya buku, saya sudah karang. Ya, bukan mengarang, cuma mengumpulkan sedikit saja. Ya, ada namanya Al-Majmu' 17 hadis. Al-Majmu' bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Nanti kalau kami sudah cetak kembali, mudah-mudahan nanti bisa disebarkan lagi ya, insyaallah. Ya, bersalaman dan taklim dalam bersalaman kan lain-lain. Antum salaman ke ibu antum masa sama dengan salaman kepada yang lain? Tidak. Ada taklimnya, silakan. Nabi dicium, ada yang mencium keningnya, ada yang macam-macam, tidak ada masalah, itu taklim. Taklim, penghormatan, kemuliaan. Sepanjang benar sesuai aturan. Sesama mahram boleh. Antum mahasiswa, dosennya perempuan, jangan cium tangannya, itu bukan mahram antum. Bukan. Itu dosen laki-laki nggak boleh, bukan mahram. Kecuali dosen itu bapak antum, nggak ada masalah. Ibu antum nggak ada masalah. Sah. Ibunda cium tangannya, bapak cium tangannya, mahram. Yang lain tidak. Dengan teman-teman silakan, dengan ustaz, dengan siapa silakan. Yang tidak boleh jangan mengkultuskan. Jangan mengkultuskan, itu yang tidak dibenarkan. Paham ya? Baik. Saya kalau cium tangannya aku 2 jari saya pegang. Itu namanya cium tangan. Kau pergi sekolah, mak pergi dulu. Kan cium tangan namanya itu dong. Semua ini cewek ini. Coba Miki, sekalinya tangannya cowok nak tarik kak. Beleng-beleng. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya. Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku? Karena engkau keluarga Rasulullah. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian. Kalau sama saya pribadi. Banyak ikhwan yang datang mau salaman. Jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman. Ini adalah termasuk penghormatan dan bukan kultus. Wajar. Dan itu boleh-boleh saja, apalagi seorang anak kepada ibundanya, seorang murid kepada gurunya. Setelah itu kemudian Nabi berpisah. Tiba-tiba para sahabat kemudian mengejar Nabi, mencium tangannya. Salaman, ada yang menyalami, ada yang cium, ada yang macam-macam, ada yang macam-macam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Enggak ada masalah. Silakan kalau itu ditujukan untuk takrim, memuliakan. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah dalam hadis Nasai, bertanya mengenai 10 perintah Allah. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang lugas. Akhirnya mereka mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Cium tangan Nabi sama kaki Nabi, Nabi biarkan. Tiba-tiba muncul orang tidak bersanad, ngakunya kuliah di kotanya Nabi, bilang cium tangan nisfus sujud, belajar tobat masuk Islam atau hijrah, tapi ngomongnya keras, ngomongnya suka-suka, nyalahinnya nyerang orang, Masya Allah. Itu tanda dia belajarnya bukan kepada orang yang bersanad. Gurunya kurang ajar, muridnya ikut kurang ajar. Itu terjadi. Maka di pesantren-pesantren Nahdiyin, awal pertama ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Benar Pak Kiai? Tuh. Adab-adab ngaji. Meskipun adab di situ nggak semuanya cocok untuk orang kita, tapi yang penting kita tahu adabnya. Ada di situ yang nggak cocok, karena ini ada tradisi yang masuk, tradisi si imam penulis. Cuma prinsipnya sama. Imam Muslim, imam ahli hadis bukan? Imam Bukhari, imam ahli hadis bukan?
Sahih Bukhari dan Muslim itu 2 orang tuh. Jadi Bukhari Muslim itu bukan 1 orang. Ntar ngasih nama anak jangan dijago-gabung ya. Wah, nama anak saya 3 aja. Muhammad, Ahmad, 4 ya. Ahmad, Bukhari, Muslim. Nabi, imam ahli hadis Nabi, Bukhari, 1 lagi Muslim. Pengen semua-semuanya dia. Itu Imam Muslim ketika Imam Bukhari selesai menjelaskan hadis, disambut oleh Imam Muslim dan Imam Muslim mengatakan, wahai tuan guru, izanli, izinkan aku an uqabbila yadaika wa rijlaik, untuk mencium tanganmu dan kakimu. Syirik gak? Bukan hanya cium tangan, sampai cium. Untuk tradisi kita nyambung gak? Nggak nyambung ya. Tapi ada loh di kitab, ada di hadis Nabi. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah dalam hadis Nasai, bertanya mengenai 10 perintah Allah. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang lugas. Akhirnya mereka mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Cium tangan Nabi sama kaki Nabi, Nabi biarkan. Tiba-tiba muncul orang tidak bersanad, ngakunya kuliah di kotanya Nabi, bilang cium tangan nisfus sujud, takbilul yad nisfus sujud, cium tangan itu separuh sujud. Gimana? Dia buat hadis-hadis sendiri. Karena dia pakai bahasa Arab, dikira oleh pengikutnya itu hadis, padahal itu hadas. Mana ada dalam kitab manapun, antum cari di kitab mana saja, di Quran, di Sunnah, di Ijma', di Qiyas, kitab imam yang 4, kitab hadis yang beberapa puluh itu, tidak ada satupun ungkapan takbilul yad nisfus sujud. Itu mah bahasa Indonesia yang di Arab-Arabkan itu ya, cium tangan separuh sujud. Katanya kata Allah dan kata Rasul, itu mah kata dia ya. Jadi kalau santri kita nyium tangan gurunya boleh nggak? Kalau ada orang bilang nggak boleh, kita ajak dia ke sekolah SMA. Ntar lihat, guru SMA, guru matematika, tangannya dicium sama siswa. Itu kenapa nggak syirik? Kenapa guru matematika dicium tangannya nggak syirik? Giliran guru ngaji dicium tangannya syirik, karena nggak bersanad. Jadi bagi dia nggak cocok sama isi otaknya, syirik. Di tradisi ulama-ulama Nahdiyin bersanad, karena saya nyantri kepada ulama NU. Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu murid dari Mbah Yai Idris Kamali. Mbah Yai Idris juga Mbah Yai Sansuri Badawi, dan kiai-kiai yang lain yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Mereka ini murid daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tapi mohon maaf Pak Kiai, saya tidak intisab, tidak menisbatkan diri kepada organisasi. Cukup taklim beliau, dawuh beliau yang saya ambil. Gitu, mohon dimaklumi ya. Tapi kalau dibuka sama. Buka tawasulan juga. Buka lagi mazhab Syafi'i. Buka lagi bertasawuf ya sama. Akidah Asy'ari sama semua. Cuma saya memilih perjuangan yang berbeda.